Langit sore itu tampak sendu saat Nadine duduk di balkon rumahnya yang luas, menatap taman yang pernah dirancang bersama Dimas, suaminya. Rumah mereka berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan, simbol dari pencapaian dan kerja keras, atau setidaknya begitu yang dilihat orang lain. Nadine adalah wanita yang tumbuh dalam keluarga pebisnis tangguh. Sejak muda, ia sudah ditempa untuk menjadi penerus perusahaan properti milik ayahnya, PT Graha Mandiri. Ia menyelesaikan studi di luar negeri, pulang dengan gelar dan visi yang kuat, lalu langsung terjun ke bisnis. Di usia 35, ia menjabat sebagai CEO dan membawa perusahaan ke masa keemasan. Dimas, suaminya, adalah pria yang dikenalnya saat ia masih menjadi manajer di salah satu proyek besar perusahaan. Berpenampilan menarik, pintar bersilat lidah, dan tampak penuh ambisi, ciri-ciri yang dulu dianggap Nadine sebagai semangat juang. Tanpa terlalu lama berpikir, ia mengajak Dimas menikah. Lalu, perlahan, Nadine mengangkatnya menjadi bagian dari manajemen inti perusahaan awalnya. Kehidupan mereka terasa indah. Makan malam romantis, liburan ke luar negeri, kerjasama dalam rapat-rapat besar. Tapi semua itu mulai berubah dalam 2 tahun terakhir. Dimas makin sering pulang malam. Makin sering rapat mendadak. Dan makin sering pula senyumnya tanpa palsu. "Nat, aku harus ke Surabaya 2 hari. Ada meeting penting dengan mitra baru," katanya suatu malam, sambil memasukkan kemeja putih ke dalam koper. Nadine menatapnya dari balik meja rias. "Meeting apa? Aku kan CEO. Kenapa aku nggak tahu soal ini?" Dimas terkekeh kecil. "Ini inisiatif pribadi aja. Nat, aku mau coba buka peluang baru. Kamu juga selalu sibuk." Kanada yang mengganjal di hati Nadine. Tapi ia hanya mengangguk pelan. Hati-hati, ya malam itu. Setelah Dimas pergi, Nadine duduk di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, memeriksa laporan-laporan, dan akhirnya memanggil asistennya lewat pesan singkat. "Kamu bisa bantu selidiki sesuatu? Tapi jangan sampai ada yang tahu, terutama Pak Dimas." Saat layar ponsel menyala dengan balasan, "Siap, Bu." Nadine menatap pantulan wajahnya di jendela besar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan penting. Melindungi dirinya sendiri, 2 hari berlalu dengan sunyi yang menyiksa. Nadine tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Memimpin rapat, menandatangani dokumen, berbicara di hadapan media. Semua dengan senyum profesional yang tak menunjukkan ada badai di baliknya. Sore itu, asistennya mengetuk pintu ruang kerja dengan wajah tegang. "Ini hasilnya, Bu," katanya sambil menyerahkan sebuah amplop coklat. Tangan Nadine sempat gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat serangkaian foto dan laporan aktivitas Dimas. Bukan Surabaya, bukan hotel bisnis, melainkan sebuah villa pribadi di kawasan Puncak. Dalam foto itu, Dimas tampak sedang duduk di teras bersama seorang perempuan muda berambut panjang, berkulit cerah, mengenakan gaun putih tipis. Mereka tertawa. Terlihat terlalu akrab di foto lain. Dimas mencium pipi wanita itu. Bahkan ada satu tangkapan kamera yang memperlihatkan mereka berpelukan dari belakang saat berjalan ke dalam villa. "Namanya Karina, Bu," ujar asistennya perlahan. "Mantan pramugari. Sekarang freelance sebagai model." Ternyata hubungan mereka sudah berjalan hampir setahun. Nadine memejamkan mata. Semua logika dan firasat yang selama ini ditepisnya kini menyeruak ke permukaan. Dimas bukan hanya membohonginya, ia mengkhianatinya dengan begitu lancang. Memanfaatkan nama besar dan fasilitas yang Nadine berikan. Ia tidak menangis, ia tidak marah. Ia membuka laptop, lalu mulai menyusun rencana dengan ketenangan seorang eksekutor bisnis. Hari Senin pagi, suasana kantor pusat PT Graha Mandiri terasa lebih tegang dari biasanya. Seluruh jajaran direksi diminta hadir dalam rapat mendadak di ruang utama, tanpa agenda yang jelas. Tak ada yang tahu, kecuali Nadine dan 2 orang kepercayaannya. Dimas datang dengan santai. Mengenakan jas abu-abu favoritnya, ia menyapa beberapa karyawan dengan senyum dan gaya percaya diri yang selalu ia pamerkan. Ia masuk ruang rapat, mendapati semua orang sudah duduk. Di ujung meja, Nadine duduk dengan ekspresi tenang. "Terlalu tenang, selamat pagi semua," ucap Nadine datar. "Terima kasih sudah datang dengan cepat. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang penting sebelum kita mulai pembahasan mingguan." Ia mengarahkan remote ke layar besar. Lampu diredupkan. Sebuah folder bernama "Rapat Rahasia Dimas" terbuka. Seketika ruangan hening. Slide pertama, foto Dimas dan Karina di Villa. Slide kedua, pesan-pesan pribadi mereka.
Salah satu isi chat terbaca jelas, "Sayang, minggu depan kita ke puncak lagi ya. Aku udah bilang ke Nadine kalau ada rapat di Surabaya. Dia percaya-percaya aja. Hahaha." Slide ketiga. Rekaman suara Dimas. Tertawa sambil mengeluh soal istri yang terlalu sibuk kerja dan gak bisa kasih perhatian. Dimas bangkit dari kursi. Panik. "Nadine, kamu dapat ini dari mana? Kamu gak bisa sembarangan nyebar." Duduk, suara Nadine tajam dan tegas. Menghentikan gerakannya, semua mata menatap Dimas. Tak ada yang berani berbicara. Tak ada pembelaan. Nadine berdiri, menatap langsung ke mata pria yang dulu ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya. "Mulai hari ini, kamu resmi dicopot dari jabatan direktur operasional. Semua fasilitas perusahaan yang kamu nikmati, mobil, kartu kredit, rumah dinas, akan ditarik dalam waktu 24 jam." "Nadine, tunggu. Ini bisa kita bicarakan secara pribadi, kan? Kamu gak harus. Sudah terlalu banyak yang kamu lakukan secara diam-diam." "Aku hanya membalasnya secara terang-terangan." Ia menoleh ke sekretaris hukum perusahaan. "Surat pencopotan dan pemblokiran aset sudah siap." "Sudah, Bu. Tinggal ditandatangani." Nadine menandatangani surat itu tanpa ragu. Saat ia meletakkan pulpen, Dimas berdiri terpaku. Dunia yang dibangunnya dengan sandiwara runtuh dalam sekejap. "Silakan keluar, Pak Dimas," kata Nadine sebelum berbalik. Menyudahi pertemuan, tak ada yang bicara. Tak ada yang membela. Dimas berjalan keluar dengan wajah pucat, sadar bahwa semua kenyamanan dan status yang ia nikmati telah direnggut oleh wanita yang dulu ia anggap terlalu lemah untuk melawan. Dimas kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan, jauh dari pusat kekuasaan yang dulu ia rasakan di ruang direksi. Setiap malam ia menatap layar ponsel yang sepi. Karina tak pernah menghubungi lagi sejak tahu Dimas kehilangan segalanya. Ia mencoba melamar pekerjaan di perusahaan lain, tapi kabar buruk menyebar cepat di kalangan bisnis. Namanya identik dengan skandal dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa bahkan terang-terangan menolak saat membaca namanya di surat lamaran. Sementara itu, Nadine tak menunjukkan satupun tanda luka. Ia tetap berdiri tegak, menghadiri rapat penting, membuka kantor cabang baru di luar negeri, dan mengisi seminar tentang kepemimpinan perempuan. Hidupnya justru semakin bersinar sejak tak lagi terbebani oleh pengkhianatan. Setahun setelah peristiwa itu, Nadine menjadi keynote speaker di konferensi internasional bertema Women in Power, From Pain to Purpose. Ballroom hotel mewah itu penuh oleh ratusan audiens dari berbagai negara. Ia tampil anggun dalam balutan setelan putih gading, langkahnya mantap, senyum tipis menghiasi wajahnya. Kamera media membidiknya dari berbagai sudut. Di salah satu sudut kota, di sebuah warung kopi kecil dekat kontrakannya, Dimas menonton siaran langsung konferensi itu dari televisi tabung tua. Wajahnya kusut, matanya sembab, tapi tak berkedip menatap mantan istrinya di layar. Nadine berbicara dengan suara yang jernih dan penuh keyakinan. "Saya pernah dikhianati oleh orang yang sangat saya percayai. Tapi dari sana saya belajar bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menghargai diri sendiri. Saya tidak kehilangan suami. Saya kehilangan beban." Tepuk tangan membahana. Kamera menyorot senyum bangga dari para hadirin di layar. Dimas menatap kosong, lalu menunduk perlahan sementara Nadine, di atas panggung, menatap ke depan. Bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk menyambut masa depan yang lebih terang. Tanpa luka, tanpa keraguan, dan tanpa orang yang salah.